Tim auditor Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara Jumat siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Bayi Cendria Kudu, Kota Bumi. Kedatangan mereka dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pada proyek renovasi rumah sakit pada tahun 2022 yang diperkirakan merugikan negara sekitar 2,2 miliar rupiah. Proyek yang terindikasi terjadinya korupsi diantaranya pembangunan ruang ICU, ruang penyakit dalam, dan ruang kebidanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah memeriksa 20 orang saksi. Mereka adalah Direktur Rumah Sakit dan beberapa pegawainya, kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas proyek. Sejauh ini belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan dari tim auditor dibutuhkan data di lapangan, apakah telah sesuai dengan laporan yang kita serahkan sebelum lanjut ke lapangan. Makanya tadi kita ada kegiatan ke lapangan. Apa aja yang ditemukan di lapangan? Nah, gambaran pemeriksaannya, tim auditor masih melakukan pemeriksaan. Jadi kita juga belum tahu hasilnya. Dari lapangan tadi Bang, berapa ruangan yang kita periksa Bang? Nah, sesuai dengan ini penyidikannya kita ada 3 ruangan rehab yang kita periksa. Ada ruang ICU, ruang penyakit dalam, dan ruang kebidanan. Itu melakukan pemeriksaan atau ada kabar kas yang diambil Bang? Tadi kita hanya melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim auditor dan ahli fisik. Dalam penyidikan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Manan, juga telah memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Ia diperiksa sebagai saksi pada pengusutan dugaan korupsi tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dua penjaga rumah penginapan atau hostel di Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu siang diringkus polisi karena mencabuli 2 perempuan di bawah umur. Tersangka berinisial FH dan SP. Keduanya berumur 26 dan 27 tahun. Sedangkan korbannya merupakan warga Kabupaten Pesawaran berumur 14 dan 15 tahun. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, pencabulan tersebut dilakukan tersangka di tempat kerjanya. Pencabulan bermula saat kedua tersangka berpura-pura akan menolong kedua korban yang sedang kesasar di tempat kerjanya karena kabur dari rumah. Tersangka kemudian merayu korban hingga mau dibawa ke salah satu kamar di tempat kerja tersangka. Kasus pencabulan kemudian terungkap setelah korban pulang dan mengadu ke orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Itulah kemudian salah satu pelaku yang temannya penjaga penginapan ini melakukan bujuk rayu sehingga kemudian berhasil menyetubuhi korban. Setelah itu temannya yang juga penjaga penginapan itu melakukan bujuk rayu juga dan kemudian berhasil melakukan persetubuhan terhadap kedua korban itu. Untuk kedua korban sudah kita lakukan visum dan terhadap 2 orang terduga pelaku sudah kita amankan. Pasal yang dikenakan adalah pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pernah masuk penjara pada tahun 2021 akibat mencuri, rupanya tidak membuat kapok Rahma Wijaya. Minggu siang pemuda warga Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung kembali ditangkap polisi karena mengulangi perbuatannya mencuri. Tersangka ditangkap setelah membobol sebuah kafe di Waihalim, Bandar Lampung. Ia masuk kafe yang sudah tutup dengan cara merusak kunci pintu menggunakan pahat. Dari kafe tersebut tersangka menggasak uang sebanyak 6,5 juta rupiah dan beberapa perabotan elektronik. Dulu memang pas saya inilah langsung udah gitu. Ada yang kayak begitu, ada yang memang enggak besok malam sana aja lah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kamu sendirian apa sama kawan? Sendirian. Oh, memang tahu tempat itu nggak dijaga kalau malam? Apa?
nggak tahu. Saya cuma ngeliat ada lampunya aja, mungkin nggak ada orangnya, udah saya masukin begitu aja. Semua barang-barang ini kamu angkut pakai apa? Saya pakai plastik, udah angkat pakai plastik itu. Berapa kali angkut? Satu kali lah. Satu kali angkut? Iya, satu kali angkat. Identitas tersangka terungkap setelah pencurian tersebut terekam CCTV di dalam kafe. Untuk mengalihkan perhatian warga yang melihat, tersangka menggunakan kain apron atau pelindung baju yang biasa dikenakan para pegawai saat mencuri. Bersangkutan berjalan, jalan kaki, kemudian lihat ada toko, ada kafe yang kemudian tidak ada penjaganya, langsung masuk menggunakan alat tadi, mendongkel. Kalau dirasa tidak ada orang, kemudian yang bersangkutan masuk, ambil barang dan keluar. Yang bersangkutan memakai apron. Jadi untuk mengelabui sekiranya ada orang yang melihat, ada orang yang berada di dalam kafe. Peralatan mencuri milik tersangka dan beberapa perabotan elektronik hasil curian tersangka yang belum dijual kini disita polisi sebagai barang bukti. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.